Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar anak-anak kami kelas 8 di semester 2 kali ini? Kita bakalan lanjutkan materi bahasa Inggris kita di pertemuan kali ini. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah simple present tense. Untuk hari ini, kita bakalan membahas tenses yaitu present continuous tense. Sebelum kita masuk pembahasan, kami sebutkan dulu fungsi utama dari tenses yang satu ini. Fungsinya adalah memberikan gambaran atau menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Bisa juga menunjukkan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Berikut ini beberapa fungsi dari penggunaan present continuous tense. Yang pertama adalah menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Tenses yang satu ini masuk dalam kategori the present, di mana suatu peristiwa yang sedang terjadi bisa diungkapkan menggunakan tenses yang satu ini. Contohnya, he is playing the game now. Dia sedang bermain game sekarang. 2. Menyatakan suatu peristiwa dan perbuatan yang memiliki sifat sementara. Selain digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi sekarang, tenses ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian bersifat sementara. Contohnya, Ginny is cooking now, but she will wash the pan soon. Ginny sedang memasak sekarang, tetapi dia akan segera mencuci wajan. 3. Menyatakan suatu peristiwa yang akan segera dikerjakan. Present continuous tense juga digunakan untuk menyampaikan kalimat yang akan dikerjakan segera, sehingga bisa diartikan sebagai kejadian yang akan datang. Namun, untuk keterangan waktunya harus disertakan dalam kalimat. Contoh, Rose is leaving for Australia tomorrow. Rose akan berangkat ke Australia besok. 4. Menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung namun tidak dikerjakan. Ketika menyampaikan tenses ini juga digunakan untuk menyampaikan suatu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan. Namun, pekerjaan atau perbuatan tersebut tidak sedang dilakukan ketika menyampaikannya. Contohnya, I'm studying Korean later at the State University of Seoul now. Aku sedang belajar sastra Korea di Universitas Seoul sekarang. 5. Menyatakan sebuah peristiwa sebagai bentuk immediate future guna memberi perhatian. Fungsi yang satu ini memang hampir sama seperti kategori the future. Namun, fungsi tenses ini lebih kepada pemberitahuan agar diperhatikan oleh banyak orang. Peristiwa yang disampaikan juga akan terjadi. Contoh, the students are going to the exam. Murid-murid akan segera mengerjakan ujian. 6. Menyatakan peristiwa atau kejadian yang berubah-ubah. Fungsi tenses yang satu ini juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berubah-ubah. Terkadang ada perubahan kondisi secara tiba-tiba, sehingga cara menyampaikannya menggunakan tenses ini. Contohnya, the price of smartphone is increasing very fast. Harga smartphone meningkat dengan cepat. Beberapa fungsi di atas bisa diaplikasikan pada percakapan sehari-hari. Namun hal yang perlu diketahui adalah menggunakan tenses ini harus sesuai dengan fungsinya, sehingga percakapan dalam bahasa Inggris menjadi lebih lancar. Ciri-ciri present continuous tense. Setelah mengetahui beberapa fungsi, Anda juga perlu melihat ciri-ciri tenses ini pada setiap kalimat, sebab tenses kategori the present memiliki ciri atau karakteristik tersendiri. Berikut penjelasannya. Menggunakan kata kerja bentuk ing atau verb ing. Contoh, playing, watching, doing, singing, cooking, dancing, dan lainnya. Apabila diubah menjadi kalimat tanya, maka to be akan berpindah ke depan. Diketahui bahwa to be terdiri dari am, is, and are. Jika menggunakan kalimat tanya negatif, maka hanya ditambahkan not setelah to be. Contoh, are not we singing BTS song? Berikut ini beberapa keterangan waktu yang sering digunakan pada tenses ini. Now, right now, today, this morning, this afternoon, soon, tonight, at present. Rumus penggunaan. Kalimat positif. Pada kalimat positif, kata kerja yang digunakan memiliki bentuk ing. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa tanpa ada penambahan kata not.
Rumusnya S atau subject plus to be plus verb ing. To be-nya di sini adalah mengikuti subjek I, you, they, we, she, he, it. Contohnya, you are eating noodle now. I am learning book. She is sleeping. Kalimat negatif. Selanjutnya adalah kalimat negatif yang menunjukkan ketidakcocokan peristiwa yang disampaikan, sehingga penyampaian kalimatnya diberi penambahan not. Untuk kata kerjanya masih menggunakan kata kerja bentuk ing. Rumusnya subject plus to be plus not plus verb ing. Contohnya, I'm not watching TV now. Juni is not eating pizza today. They are not using room today. Kalimat tanya atau interrogatif. Present continuous tense juga memiliki rumus untuk kalimat tanya atau interrogatif. Namun, rumus yang digunakan berbeda dengan rumus pada kalimat positif dan negatif. Perbedaannya adalah to be. Digunakan sebagai kalimat tanya sehingga digunakan di awal kalimat. Rumusnya to be plus subject plus verb ing. Ingat, kata kerjanya ditambah dengan ing. Contohnya, am I studying English now? Is my mother cooking a spaghetti today? Are you sleeping today? Oke, demikianlah pembahasan materi present continuous tense kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.